akan berdoa terlebih dahulu. Kak Kiki akan pimpin dalam doa. Oke adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau melipat tangan, kita mau menutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah Engkau yang akan memberkati Tuhan puji-pujian kami, sehingga dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih. Harus semangat. Walaupun kita belum bisa bertemu, tapi kita harus tetap semangat. Kita akan menyanyikan pujian Big or Small. Masih semangat adik-adik? Masih. Kok kakaknya yang lemas? Adik-adiknya harus semangat ya. Iya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah pada hari Minggu ini? Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat memuji nama Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan saya berharap semua adik-adik juga, walaupun kita masih online tetapi percayalah adik-adik bahwa tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Dan saya berharap walaupun kita lebih banyak di rumah saat ini, tetapi tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus dan semangat belajar kita yang semakin berapi-api di dalam belajar kita tiap hari dan juga untuk memuji nama Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi sama Kak Desman menemani Anda di dalam firman Tuhan hari ini. Dan tema hari ini adalah tentang mencintai belajar firman
mencintai belajar Alkitab. Ya, adik-adik suka nggak belajar Alkitab ini? Di rumah punya nggak sih Alkitab ini? Saya berharap adik-adik semua punya ya di rumah masing-masing. Kakak juga punya di rumah. Dan adik-adik tahu bahwa Alkitab ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai umat, sebagai orang yang cinta dengan Tuhan Yesus, pasti akan belajar firman Tuhan ini. Jadi jangan malas ya adik-adik. Karena Alkitab ini adalah Alkitab yang sanggup mengubah kehidupan manusia dari yang buruk menjadi baik. Karena apa? Karena firman Tuhan ini. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan ini. Sebagai anak Tuhan Yesus, jangan pernah lupa bahwa adik-adik, saya dan banyak orang di dunia ini hidupnya bertumbuh karena apa? Karena firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah firman yang menuntun kehidupan kita, yang menuntut setiap masalah dalam kehidupan kita supaya ada jalan keluar. Setiap persoalan kita bisa hadapi karena tuntunan daripada firman Tuhan. Jadi adik-adik kalau punya masalah, jangan lupa bahwa firman Tuhan ini penting dalam kehidupan saya, adik-adik, dan banyak orang di dunia ini yang cinta Tuhan Yesus. Nah, kali ini sesuai dengan tema kita tentang membaca firman Tuhan, mencintai membaca firman Tuhan, kakak punya cerita yang sangat bagus. Cerita ini adalah berawal dari seorang teman kalian yang namanya Chandra. Ada di rumah yang namanya Chandra, temannya atau keluarga yang bernama Chandra? Kalau ada, ini Chandra yang lain ini. Tapi kalau tidak ada nggak apa-apa. Biasanya di sekolah itu banyak nama-nama Chandra. Nama Chandra itu nggak asing. Nah, kali ini kakak akan menceritakan kisah kehidupan Chandra yang banyak masalah. Kenapa? Karena dia melupakan firman Tuhan ini. Dia lebih banyak waktunya apa? Belajar game di rumahnya. Kita saksikan cerita Chandra berikut ini supaya menjadi contoh buat adik-adik semua di rumah juga kan? Ya, silakan didengarkan cerita berikut ini Chandra. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu.
kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya Chan, nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku
Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, tadi adik-adik sudah dengarkan cerita Chandra. Bagaimana seru kan perjalanan kehidupan Chandra. Yang tadinya dia menjadi pintar, tapi ketika dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan membaca Alkitab, tidak mau dengar orang tuanya, dia menjadi anak yang tidak pintar. Kenapa? Karena dia ketergantungan kepada Mobile Legends-nya. Aduh, gamenya itu loh. Aduh, adik-adik semuanya yang adik-adik di rumah, ada nggak sih di antara adik-adik yang ketergantungan sama HP atau komputernya, main game di rumah dan tidak mau berdoa, meninggalkan pujian waktu disuruh orang tua, ayo nak kita berdoa sama-sama. Waduh, asik, ini lagi asik main game. Saya berharap adik-adik semua jangan mengikuti Chandra yang selalu ketergantungan kepada Mobile Legends-nya. Dan saya berharap adik-adik apapun sebenarnya tidak dilarang untuk main game, tetapi yang salah tadi adalah ketika dia menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main saja gitu loh. Jadi kalau misalnya ada adik-adik semuanya ada waktu untuk main, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk memuji Tuhan, dan semua itu ada waktu untuk melakukan yang terbaik, ada waktu untuk mendengarkan orang tua, ada waktu untuk melakukan apa yang orang tua mau kita kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Amin adik-adik semuanya. Dan saya berharap adik-adik semuanya tetap mencintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan, karena itu akan memberikan kekuatan kepada adik-adik semuanya ke depan nanti menghadapi masalah-masalah. Nanti adik-adik semakin dewasa dan kehidupan adik-adik harus dipenuhi dengan firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan bagi adik-adik semuanya dan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan ayat hafalan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Ayat hafalan 2 Timotius 3 ayat 17. Saya akan bacakan kepada adik-adik semua. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, saya berharap adik-adik semuanya tetap semangat untuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan di rumah. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tahu, tanya sama guru sekolah minggunya, tanya kepada orang tuanya, apa yang tidak dimengerti. Ya, puji Tuhan adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hari ini di mana Tuhan mengajari kami untuk tetap belajar firman Tuhan. Walaupun kadang kami lalai, Tuhan ampuni kami jikalau kami selama ini tidak mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan sudah menebus dosa kami, Tuhan sudah mengajari kami, memberikan kami yang terbaik, bahwa firman-Mu menuntut kami, mengajari kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Di masa kecil kami ini Tuhan, kami mau belajar taat, mengikuti kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang hidup bagi kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.